Halo Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Pasti baik ya. Perkenalkan, nama saya adalah Alana dari jurusan Kewirausahaan Podomoro University. Yang pada kesempatan kali ini ingin berbagi cerita dan juga membagikan tips-tips yang bisa berguna bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Kali ini saya ingin bicarakan pentingnya sebuah branding atau merek bagi sebuah bisnis, baik skala kecil maupun besar. Namun sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, apakah Bapak, Ibu, dan teman-teman ini familiar dengan kata branding? Dan memangnya sepenting apa sih sebuah branding bagi sebuah bisnis gitu ya? Nah, kalau saya sendiri membahasakannya seperti ini. Branding adalah identitas dari bisnis kita atau produk yang kita tawarkan ke konsumen. Nah, biasanya kita akan berusaha sebaik mungkin ya untuk tampil baik gitu dan memberikan kesan yang baik kepada orang lain gitu, baik orang pertama yang kita temui atau orang-orang lain seperti gitu ya, dengan berdandan, menggunakan pakaian yang rapi dan sebagainya. Sama halnya dengan bisnis kita melakukan branding bagi produk-produk yang akan kita tawarkan ke konsumen yang belum pernah mengetahui kita, sehingga mereka bisa memilih produk kita hingga memilih kita dibandingkan kompetitor gitu. Dengan branding juga dan identitas bisnis ini akan membantu kita bersaing di persaingan pasar yang begitu ketat. Sampai di sini pasti sudah lumayan ya dapat gambaran yang cukup jelas mengenai branding. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa branding itu bertugas sebagai identitas dari bisnis kita atau produk yang akan kita tawarkan ke konsumen. Namun, apa sih hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membuat branding kita itu menonjol dibandingkan dengan kompetitor? Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kenali bisnis kita. Nah, untuk mempermudah, Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa tujuan bisnis kita? Yang kedua, mengapa kita menjual produk ini? Yang ketiga, apakah produk ini menjawab permasalahan konsumen? Yang keempat, apa yang membedakan produk kita dengan kompetitor? Dan yang kelima, kenapa konsumen harus memilih produk kita daripada produk kompetitor? Dengan kita mengenali identitas bisnis dan produk yang kita miliki, akan lebih mudah bagi kita untuk mengerti apa yang harus dilakukan. Sehingga bisnis yang kita jalani ini bisa cepat berkembang, bisa lebih cepat berkembang gitu ya. Semakin kita kenal dengan bisnis kita akan semakin mudah untuk bisa mencari jalan keluar dari masalah yang bisnis kita hadapi. Misalnya, wah produk saya ini bagus, cuman memang banyak orang yang belum tahu aja gitu. Maka dari itu saya memerlukan marketing online yang menarik dan mumpuni, sehingga orang-orang yang belum kenal ini istilahnya bisa tertarik dengan bisnis kita dan bisa kepo gitu dengan bisnis kita. Misalnya dengan memasang gambar yang menarik di sosial media atau menyertakan copywriting yang mengundang konsumen dan sebagainya. Nah, selain itu akan menjadi lebih mudah untuk kita mencari pesan yang ingin kita sampaikan kepada konsumen. Tapi pesan itu maksudnya gimana ya? Nah, agar konsumen kenal dan terus ingat dengan produk kita harus bisa menanamkan gambaran bisnis di benak konsumen dengan cara yang paling mudah, yaitu terus-menerus menyebutkan nilai apa yang ingin kita sampaikan melalui produk kita. Nah, saya di sini akan menggunakan wedang layang sebagai contoh. Misalnya, wedang layang nyegerinya dari dalam. Nah, walaupun terdengar sedikit lucu gitu ya, tapi justru orang akan lebih mudah mengingat. Dan ini harus kita cantumkan juga di setiap konten sosial media atau promosi marketing di sosial media. Agar mereka terus-menerus mendapatkan informasi bahwa yang nyegerin dari dalam itu wedang layang. Hal selanjutnya yang begitu penting untuk kita lakukan yaitu memahami target pasar hingga selera konsumen. Sehingga kita bisa memberikan citra bisnis yang tepat bagi target pasar kita. Dimulai dari desain logo, pemilihan nama dan warna, serta keseluruhan visual dari produk kita. Dan yang terpenting adalah konsisten. Pilih identitas visual bisnis kita dan itu yang akan kita bawa terus dan akan kita gunakan terus baik di pemasaran sosial media, pemasaran e-commerce, dan lainnya. Kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman bertanya-tanya, mengapa identitas visual ini sangat berhubungan dengan target pasar dan selera konsumen? Perlu kita tahu, misalnya kita punya 2 produk wedang layang. Yang satu kemasannya pakai warna-warna yang ceria atau logo-logo yang identik dengan anak muda. Sedangkan yang satu ini
kita menggunakan warna-warna yang lembut dan logo yang lebih identik dengan orang tua gitu misalnya ya. Saya jamin 100% bahwa walaupun isi produknya sama, rasanya sama, bentuknya sama, tapi penjualan produk ini akan tetap berbeda. Kenapa begitu? Karena belum tentu yang muda tertarik dengan produk yang tampilannya lebih dewasa, lebih tua gitu. Sedangkan yang dewasa atau yang tua belum tentu tertarik dengan produk yang tampilannya sangat anak muda gitu. Cara penjualan juga akan sangat mempengaruhi penjualan. Walaupun produk yang kita tawarkan sama, namun cara penjualan kita ini tidak sesuai dengan target pasar, ya akan menjadi sangat sulit. Saya akan gunakan wedang layang sebagai contoh lagi. Misalnya, saya menawarkan wedang layang ini ke anak muda. Saya bilang, ini loh wedang layang yang bikin kita badannya enak, sakit pinggang juga hilang. Ini misalnya ya. Tapi saya yakin gitu, mayoritas anak muda tidak tertarik dengan minuman penghilang sakit punggung gitu istilahnya ya. Coba kalau misalnya saya bilang ke orang tua gitu, ini loh bapak ibu cara baru atau cara asik untuk minum wedang. Saya juga yakin pasti mayoritas dari mereka juga akan berpikir, saya itu mau minum yang hangat-hangat, yang biar sakit punggung saya tuh bisa membaik gitu. Kalau misalnya pakai cara baru atau cara asik itu kok istilahnya saya bisa bingung ya. Jadi gak cepet gitu istilah prosesnya gitu. Nah ini Bapak Ibu dan teman-teman, hal ini juga yang ingin saya tekankan ya. Gaya komunikasi itu memang menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Memang tidak mudah, perlu latihan terus. Pemilihan kata-kata itu juga dibutuhkan belajar yang lama gitu. Sama seperti saya yang sampai saat ini juga masih belajar. Hal terakhir yang tidak kalah penting untuk dilakukan yaitu memanfaatkan sosial media untuk meningkatkan nilai brand kita atau bisnis kita. Mengapa begitu? Karena di zaman yang sangat maju ini semua hal sudah serba digital. Apalagi persaingan kita juga sangat banyak dan pasti mereka juga mengikuti zaman istilahnya ya. Maka dari itu pergunakan media sosial dengan efisien. Pada intinya, dengan citra bisnis yang baik, branding bisnis yang baik akan semakin mudah bagi kita untuk mencari pelanggan yang berpotensial, lalu dapat bersaing dan unggul di pasar yang begitu ketat persaingannya, sehingga akan memberikan dampak baik bagi penjualan kita ke depannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, kira-kira sampai di dulu video tentang bagaimana kita bisa meningkatkan nilai brand bisnis kita. Kalau misalkan Bapak, Ibu, dan teman-teman masih bingung atau punya pertanyaan, tolong jangan takut dan sungkan untuk bertanya kepada kami melalui nomor yang sudah kami sertakan di deskripsi. Kami di sini sangat ingin Bapak, Ibu, dan teman-teman dan bersama kami juga untuk saling bertukar pikiran, saling bercerita, dan saling belajar dengan satu sama lain. Terima kasih banyak, semoga apa yang saya barusan sampaikan bisa berguna bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Saya izin undur diri, dadah.